Kala Timor dibelah dua, kolonialisme dan perebutan wilayah. Pulau Timor yang kini terbagi menjadi dua bagian memiliki sejarah panjang akibat persaingan kolonial antara Portugis dan Belanda. Sejarah ini dimulai sejak abad ke-16, ketika Portugis pertama kali menjejakkan kaki di Timor setelah terusir dari Pulau Solor. Kedatangan Portugis dan dominasi awal. Pada awal abad ke-16, armada Portugis yang dipimpin oleh Kapten Antonio Dabre tiba di Timor. Berbeda dengan wilayah lain seperti Jawa, penguasa lokal di Timor tidak memiliki kekuatan terorganisir untuk melawan, sehingga Portugis dengan mudah menancapkan kekuasaannya. Mereka membangun permukiman pertama di barat daya Kupang dan secara bertahap menguasai seluruh pulau, terutama untuk memonopoli perdagangan kayu cendana yang sangat bernilai di pasar internasional. Selama hampir 1 abad, kekuasaan Portugis di Timor tidak tertandingi. Namun, peristiwa di Eropa mulai menggoyahkan hegemoni mereka. Pada akhir abad ke-16, Spanyol berhasil menguasai Portugal, dan Raja Philip II menutup pelabuhan Lisbon, yang menjadi jalur utama perdagangan kayu cendana dari Timor ke Eropa. Hal ini membuka peluang bagi Belanda untuk mulai menantang dominasi Portugis di Nusantara. Kedatangan Belanda dan konflik wilayah. Pada tahun 1595, armada Belanda tiba di Nusantara, dan pada tahun 1612, VOC mulai memasuki Timor. Dengan kekuatan militer yang lebih besar, Belanda membangun pabrik dagang di Amphoang, sebelum akhirnya merebut benteng Portugis di Kupang. Namun, sikap keras Belanda terhadap penduduk lokal justru memicu perlawanan, yang memberi kesempatan bagi Portugis untuk kembali memperkuat posisinya. Pada tahun 1655, Timor akhirnya terbagi menjadi 2 wilayah pengaruh. Belanda berpusat di Kupang, sementara Portugis mengendalikan Livau dan Delhi. Hal ini menjadi awal dari konflik perbatasan yang terus berlangsung selama berabad-abad. Perebutan wilayah dan perundingan batas. Pada tahun 1795, akibat revolusi di Eropa, Inggris sempat menguasai Timor, menggantikan Belanda. Namun, setelah Belanda kembali, mereka mulai menekan Portugis untuk membahas perbatasan secara resmi. Dari tahun 1847 hingga 1851, perundingan terjadi, terutama karena perkawinan campur antara petugas kolonial Portugis dan penduduk lokal yang menyebabkan ekspansi wilayah Portugis di Timor. Korupsi yang merajalela di VOC memperlambat proses perundingan, hingga akhirnya pada tahun 1859, melalui perundingan di Lisbon, disepakati pembagian Timor antara bagian barat yang dikuasai Belanda dan bagian timur yang tetap berada di bawah kendali Portugis. Namun, perjanjian ini tidak benar-benar menyelesaikan masalah. Distrik Oekuse Ambenu dan beberapa wilayah lain tetap berada di tangan Portugis, meskipun secara geografis berada di tengah wilayah Belanda. Sebaliknya, distrik Maukatar yang dikelilingi oleh wilayah Portugis malah dimiliki oleh Belanda. Akibatnya, sengketa terus berlanjut hingga akhir abad ke-19. Pada tahun 1893, 1898, dan 1999, konvensi di Lisbon mencoba menyelesaikan masalah ini, tetapi tanpa hasil. Akhirnya, pada tahun 1902, Belanda dan Portugis membawa sengketa ini ke Mahkamah Internasional di Den Haag. Pada 25 Juni 1914, keputusan final dibuat. Belanda menguasai sisi barat Timor, kecuali distrik Okusi Ambenu,
sementara Portugis memperoleh kontrol atas Timor Timur. Dampak dan warisan kolonialisme. Dengan keputusan ini, Belanda resmi memiliki 13.000 km persegi wilayah Timor Barat. Sementara Portugis menguasai 19.000 km persegi di Timor Timur. Bagi Belanda, Timor hanyalah bagian kecil dari wilayah jajahan mereka yang luas di Nusantara. Namun bagi Portugis, Timor Timur menjadi simbol terakhir kekuasaan mereka di wilayah Timur Jauh setelah kehilangan banyak koloni lain. Setelah berakhirnya era kolonialisme, Timor Barat menjadi bagian dari Indonesia yang merdeka. Sementara Timor Timur tetap di bawah kendali Portugis, hingga akhirnya memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 2002, setelah melalui periode pendudukan oleh Indonesia dan perjuangan panjang rakyatnya. Sejarah kolonialisme di Timor meninggalkan warisan yang kompleks, dari batas-batas wilayah yang masih menjadi isu, hingga dampak sosial dan ekonomi yang terus dirasakan hingga kini. Pembagian pulau ini tidak hanya mengubah peta politik, tetapi juga membentuk identitas budaya yang unik bagi kedua wilayah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Winry LS. Dan bila video ini bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa.